Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Seluruh pimpinan politik dan militer Iran telah dibunuh dalam satu pagi. Dengan logika normal, inilah saatnya Iran seharusnya menyerah. Itu biasanya dilakukan negara setelah serangan pemenggalan seperti ini. Sebaliknya, Iran memutuskan untuk meluncurkan rudal ke Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, dan Israel. Semuanya dilakukan secara bersamaan. 7 negara. Itu bukan hanya pangkalan militer Amerika Serikat. Drone bunuh diri Iran juga menyerang area sipil Acak dan gedung-gedung tempat tinggal di Teluk. Dan seolah itu belum cukup, pasukan keamanan Iran dikerahkan di Teheran untuk menembaki warga Iran yang membanjiri jalanan merayakan kematian pemimpin tertinggi mereka. Jadi, pertanyaan sebenarnya yang sedang dicari jawabannya oleh semua orang saat ini adalah apa sebenarnya yang dipikirkan Iran. Nah, internet sendiri terbagi menjadi 2 teori. Yang pertama adalah seluruh struktur komando Iran baru saja dipenggal. Tidak ada lagi yang benar-benar memimpin IRGC sekarang. Yang Anda lihat adalah mesin militer tanpa kepala yang menembakkan segalanya dengan balas dendam buta dan panik. Sebuah rezim yang terluka mengamuk sebelum kehancuran akhirnya. Teori kedua adalah yang seharusnya benar-benar membuat Anda khawatir, bahwa setiap hal yang dilakukan Iran saat ini, serangan serentak di 7 negara, target sipil, penutupan Selat Hormuz, semuanya dijalankan persis seperti yang direncanakan, bahkan dengan pemimpin tertingginya sudah mati. Iran tidak membangun strategi regional hanya pada satu orang, melainkan pada institusi yang sudah mempersiapkan diri untuk skenario seperti ini. Di suatu tempat dalam institusi itu, seseorang sudah merencanakan langkah berikutnya. Bukan hanya untuk Iran, tapi seluruh Teluk. Ingat, Teluk telah jadi wilayah paling sering diperebutkan di dunia selama sekitar 50 tahun terakhir. Tapi sebelum kita membahas itu, kamu perlu tahu kenapa IRGC membiarkan Oman tetap tak tersentuh. Meski Oman secara geografis lebih dekat ke Iran daripada negara lain yang justru diserang. Oman selama bertahun-tahun menjadi jalur belakang yang tenang antara Teheran dan Washington, satu-satunya negara yang dipercaya kedua pihak untuk menyampaikan pesan saat mereka enggan berbicara langsung. Oman pernah jadi perantara pembicaraan rahasia yang melahirkan kesepakatan nuklir 2015 dan mediasi pertukaran tahanan. Negara ini juga jadi tuan rumah negosiasi tidak langsung selama perang 12 hari tanpa jadi sasaran. Pada 27 Februari sehari sebelum serangan, Menteri Luar Negeri Oman keluar dari negosiasi dan mengumumkan terobosan, mengklaim Iran setuju tidak menimbun uranium yang diperkaya. Iran sepakat verifikasi penuh oleh Badan Tenaga Atom Internasional dan menurunkan cadangan uranium ke tingkat terendah secara permanen. Konsesi ini telah ditolak Teheran selama bertahun-tahun dalam banyak putaran diplomasi. Namun, keesokan paginya, 200 jet Israel berada di atas Iran, menyerang 500 target. Iran telah datang untuk bernegosiasi, membuat konsesi yang tulus, dan tetap saja dibom. Dari sudut pandang Teheran, sinyal dari Washington dan Tel Aviv ini sangat jelas. Tidak ada kesepakatan. Memang tidak pernah akan ada kesepakatan. Setelah Anda menerima itu, tak ada alasan menahan diri. Sekarang, lihat apa yang diputuskan Iran untuk diserang. Iran menembakkan misil ke markas armada kelima Angkatan Laut Al-Selas di Bahrain. Ini adalah pusat komando utama operasi Angkatan Laut Amerika di Teluk Persia dan Samudra Hindia. Iran juga menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, dan Ali Al-Salim di Kuwait. Mereka juga memakai drone Shahid murah untuk menyerang area sipil Acak dan gedung perumahan, menciptakan kekacauan di wilayah itu. Jika harus memilih satu kota di Timur Tengah yang mewakili janji kawasan ini, tempat bisnis global dan orang kaya membangun hidup, itu adalah Dubai. Burj Khalifa, Palm Jumeirah, hotel-hotel mewah yang mematok harga ribuan dolar per malam, bandara yang menangani lebih banyak penumpang internasional daripada bandara manapun di dunia. Bankir London dan eksekutif keuangan Amerika yang pindah ke sana demi tarif pajak dan sinar matahari.
Itulah citra yang telah dibangun dan dijual Dubai selama setengah abad. Iran tetap menyerang di sini meski Dubai tak punya pangkalan militer al-Salah atau target lain. Pada sore hari tanggal 28 Februari, sebuah drone Shahid Iran menukik langsung ke Fairmont The Palm dan membakarnya. Burj Khalifa dievakuasi sementara pertahanan udara UEA bergegas untuk mencegat beberapa gelombang drone yang masuk. Bandara Internasional Dubai ditutup sepenuhnya. Bandara Internasional Al Maktoum yang mengklaim sebagai bandara terbesar dunia menangguhkan semua penerbangan tanpa batas waktu. Di Bahrain, drone Shahid menabrak lantai atas gedung apartemen bertingkat sekitar 1 mil dari pangkalan Angkatan Laut Al-Aslas. Di Abu Dhabi, warga Pakistan tewas terkena pecahan rudal yang dicegat dengan puing tersebar di Pulau Saadiyat, kota Khalifa, dan kota Mohammed bin Zayed. Ini mimpi buruk terbesar Dubai karena kota ini sangat bergantung pada citra sebagai oasis aman di wilayah bermasalah. Arab Saudi sebelumnya menegaskan secara publik telah memberi jaminan langsung kepada Iran bahwa wilayahnya tak akan dipakai untuk menyerang Teheran, namun Iran tetap menyerang Riyadh. Pesan untuk setiap monarki Teluk yang melihat asap di atas palm Jumeirah sangat jelas. Jaminan keamanan Amerika justru membuat ibu kota Anda jadi target. Ingin gedung pencakar langit Anda tetap berdiri dan bandara tetap buka? Tekan Washington untuk mundur. Untuk memahami alasan Iran yakin strategi tekanan ini efektif, Anda perlu mengetahui lebih banyak tentang ekonomi Teluk. Menurut data EIA, Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar yang mengirimkan minyak mentah melalui Selat Hormuz sekitar 5,5 juta barel per hari atau sekitar 38% dari seluruh minyak yang melewati jalur air tersebut. Arab Saudi dikenal sebagai produsen penyeimbang OPEC yang menyesuaikan produksi demi menstabilkan harga minyak dunia. Jika Riyadh meningkatkan produksi, harga turun. Jika memangkas, harga naik. Keputusan tunggal itu diikuti seluruh pasar energi global. Dan menurut Colby Conley dari Energy Intelligence, sekitar 70% dari kapasitas produksi cadangan OPEC Plus, kapasitas cadangan yang diandalkan dunia saat krisis, berada di negara-negara Teluk. Jika Anda perlu menambah pasokan ke pasar saat terjadi masalah, pasokan itu harus berasal dari sini. Terdapat arsitektur keuangan yang dibuat untuk hal ini. Setelah embargo minyak Arab 1973 yang akan segera kita bahas, Asatis dan Arab Saudi sepakat Arab Saudi menetapkan harga minyaknya dalam dolar alitalas. Surplus pendapatan minyak akan diinvestasikan kembali ke obligasi Treasury AS, dan Washington menjamin keamanan Arab Saudi sebagai imbalannya. Versi rahasia dari kesepakatan ini tetap tersembunyi hingga tahun 2016 ketika Bloomberg mengajukan permintaan kebebasan informasi ke Arsip Nasional. Pengaturan ini mendorong penggunaan dolar untuk perdagangan minyak dan menjaga permintaan stabil atas utang pemerintah Ali Salatals. Saat ini, sekitar 80% transaksi minyak global masih dilakukan dalam dolar asles. Lalu ada Qatar. Qatar adalah sumber hampir seluruh gas alam cair yang mengalir melalui Selat Hormuz, sekitar 1/5 dari total perdagangan LNG global. Sejak Rusia terputus dari pasar Eropa pada tahun 2022, Qatar menjadi pemasok energi tumpuan terakhir bagi sebagian besar Eropa. Jerman, Prancis, dan Italia semuanya menjadi semakin bergantung pada LNG Qatar yang mengalir melalui selat ini. Uni Emirat Arab, Dubai, dan Abu Dhabi berperan sebagai pusat keuangan kawasan ini. Setiap tahun, lebih dari 500 miliar dolar perdagangan melewati pelabuhan UIA, dan negara ini memiliki kantor pusat perusahaan multinasional terbanyak setelah New York dan London. Dubai selama puluhan tahun memasarkan diri sebagai tempat netral bagi bisnis timur dan barat tanpa risiko penangkapan. Netralitas ini bernilai miliaran dolar per tahun. Itu sebabnya banyak perusahaan memilih menempatkan kantor pusat regional di sana, bukan di Riyadh atau Kairo. Ketika janji itu hancur karena ketidakstabilan regional, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin mulai membuat pilihan berbeda tentang di mana mereka akan menempatkan kantor pusat. Iran menyadari hal ini, sehingga mereka berusaha menekan Washington dengan mengganggu narasi ekonomi regional.
Sebelumnya, taktik serupa pernah berhasil. Pada 19 Oktober 1973 Mesir dan Suriah telah melancarkan serangan mendadak ke Israel 12 hari sebelumnya, yaitu Perang Yom Kippur. Nixon baru saja meminta bantuan militer darurat sebesar 2,2 miliar dolar untuk Israel dari Kongres. Begitu permintaan itu diberitakan, Arab Saudi dan negara-negara Arab anggota OPEC langsung mengumumkan embargo minyak total terhadap Amerika Serikat. Menurut Federal Reserve, harga minyak naik dari $2.90 per barel sebelum embargo menjadi $11.65 pada Januari 1974, hampir naik 4 kali lipat dalam waktu kurang dari 4 bulan. Orang Amerika mengantre bensin panjang di sekitar blok kota. AS memberlakukan penjatahan bahan bakar untuk pertama kali sejak Perang Dunia II. Batas kecepatan diturunkan nasional. SPBU kehabisan bensin di tengah minggu. Kata kelangkaan masuk ke dalam kosakata sehari-hari orang Amerika dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, konsekuensi yang lebih merugikan adalah di bidang geopolitik. Sekutu Amerika di Eropa dan Jepang yang juga menghadapi krisis pasokan mulai menjaga jarak secara terbuka dari kebijakan Amerika di Timur Tengah agar tidak jadi sasaran. Seperti yang dicatat dalam catatan sejarah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sendiri, hal ini menciptakan perpecahan di dalam NATO, karena pemerintah-pemerintah Eropa berusaha menjauhkan diri dari sikap Washington. Jepang, yang saat itu hampir seluruh minyaknya diimpor dari Timur Tengah, sangat rentan. Pesan kepada semua sekutu Amerika Serikat jelas, bersama Washington berarti kehilangan energi Anda. Pemerintah Eropa dan Jepang mulai menjauh secara terang-terangan, memalukan bagi Washington. Nixon sudah dilemahkan skandal Watergate. Kissinger melakukan diplomasi antarjemput selama berbulan-bulan untuk merundingkan penarikan Israel dari Sinai dan Golan. Pada 18 Januari 1974, Israel menandatangani perjanjian penarikan. Pada bulan Maret, Kementerian Minyak Arab mengakhiri embargo tersebut. Sekelompok produsen minyak menggunakan senjata ekonomi untuk memaksa Amerika Serikat membalikkan kebijakan mereka terhadap konflik militer yang sedang berlangsung, dan itu berhasil. Tentu saja, Iran masih jauh dari mencapai sesuatu seperti ini. Iran tidak memiliki dunia Arab yang bersatu di belakangnya. Dan Amerika Serikat jauh lebih sedikit bergantung pada minyak teluk dibandingkan 50 tahun yang lalu, tapi Iran tidak perlu melakukannya. Iran hanya perlu membuat perang ini cukup mahal bagi pihak terkait Amerika agar telepon berdatangan ke Washington dari Tokyo, Seoul, New Delhi, dan Brussels. Mereka semua menuntut deeskalasi karena ekonomi mereka berdarah. Inilah strategi Iran saat ini. Untuk memahami mengapa AS tak bisa abaikan tekanan itu, Anda juga perlu tahu seberapa jauh Washington rela bertindak demi menjaga minyak tetap mengalir di Teluk. Pada tahun 1984 perang Iran-Irak telah berlangsung hampir 4 tahun. Kedua pihak mulai menyerang kapal tanker minyak di Teluk Persia, dikenal sebagai Perang Tanker. Iran menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan pendukung Irak, termasuk Kuwait. Ancaman Iran yang bisa menghentikan ekspor minyak teluk begitu nyata hingga Kuwait meminta perlindungan ke Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada 24 Juli 1987, Angkatan Laut Amerika Serikat memulai operasi Ernest Will dengan memasang bendera Amerika pada 11 kapal tanker minyak Kuwait dan mengawalnya melewati Teluk Persia menggunakan kapal perang. Pada puncaknya, lebih dari 30 kapal perang Amerika berada di wilayah itu. War on the Rocks menyebut ini operasi konvoi angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Di misi pertama, kapal supertanker Bridgerton yang sudah berganti bendera menabrak ranjau Iran dan bocor. Washington kirim lebih banyak kapal, tetapi Iran tetap menyerang. AS membalas dengan menghancurkan anjungan minyak dan menenggelamkan kapal perang Iran dalam operasi Praying Mantis. Akhirnya, Iran sepakat gencatan senjata dengan Irak. 3 tahun kemudian, pada 1990, Saddam Hussein menginvasi Kuwait dan mengancam struktur produksi di Teluk. AS mengirim hampir 700.000 personel ke negara kecil di Teluk yang banyak orang Amerika bahkan tak tahu lokasinya di peta. Karena ancamannya sebenarnya bukan Kuwait, ancamannya adalah terhadap Teluk itu sendiri, terhadap minyaknya, terhadap arsitekturnya. AS telah berkali-kali membuktikan, meski dengan biaya besar, bahwa aliran minyak Teluk bagi mereka tidak bisa ditawar. Iran paham sejarah ini dan tahu bahwa memaksakan konfrontasi di Teluk
adalah satu-satunya cara membuat respons Washington lebih mahal daripada perang yang sedang mereka jalankan. Beberapa jam setelah serangan terhadap Iran, IRGC mulai menyiarkan peringatan di saluran VHF 16 frekuensi darurat maritim universal, memberitahu kapal-kapal bahwa melintasi Selat Hormuz dilarang. Beberapa perusahaan minyak dan dagang langsung menghentikan pengiriman. Hapag-Lloyd, salah satu pelayaran kontainer terbesar, menangguhkan semua pelayaran kapal di selat itu hingga pemberitahuan berikutnya. CMA CGM memerintahkan semua kapal menuju Teluk Persia untuk segera berlindung. Pada pagi 1 Maret, peringatan itu menjadi kenyataan. Kapal tanker minyak berbendera Palau, Skylight, diserang sekitar 5 mil laut dari pantai semenanjung Musandam, Oman, di pintu masuk selat itu. Semua 20 anggota kru dievakuasi, 4 orang terluka. Kantor berita semi-resmi Mehr dari Iran kemudian melaporkan bahwa kapal tanker tersebut tenggelam setelah mengalami kerusakan. Menyerang satu kapal tanker saja tak akan memenangkan perang, tapi itu juga tidak perlu. Cukup meyakinkan kapten kapal tanker dan manajer risiko perusahaan pelayaran bahwa rute ini kini terlalu berbahaya, dan itulah yang terjadi. Untuk memberi gambaran harga, dampak, dan perspektif, analis Barclays memperingatkan minyak mentah Brent bisa mencapai harga dolar per barel. Goldman Sachs dan JP Morgan telah memodelkan blokade penuh pada harga 120 hingga 130 dolar per barel, atau sekitar kenaikan 70% dari penutupan hari Jumat yang berada di kisaran 73 dolar. Dan Robert McNally, seorang konsultan energi, mengatakan kepada CNBC bahwa penutupan Selat Hormuz dalam waktu lama adalah jaminan terjadinya resesi global. Anda mungkin bertanya, mengapa Iran belum pernah melakukan ini? Mengapa setelah 40 tahun ancaman baru sekarang? Jawabannya, menutup selat adalah kartu terakhir. Ini opsi nuklir dalam perang ekonomi digunakan hanya saat respons militer besar-besaran as-as sudah dimulai dan tak ada lagi yang bisa dipertaruhkan secara diplomatik. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, Amerika Serikat sendiri hampir tidak akan merasakan dampak dari penutupan selat itu. Menurut data EIA, Amerika Serikat mengimpor sekitar 0,5 juta barel per hari dari negara-negara Teluk Persia pada tahun 2024 yang kira-kira hanya 2% dari total konsumsi minyak bumi Amerika Serikat. Washington pasti bisa bertahan dari gangguan seperti itu, tapi sekutu Amerika adalah cerita berbeda. Pada tahun 2024, 84% minyak mentah yang melewati selat tersebut dikirim ke pasar Asia. Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan secara bersama-sama menyumbang 69% dari seluruh aliran minyak mentah Hormuz. Jepang, tanpa produksi minyak domestik signifikan, mengandalkan selat itu untuk sekitar 80% impor minyak mentahnya Korea Selatan, 68%. India, 53%. Negara-negara ini tidak memilih perang. Jepang tak berkepentingan dalam konflik ASEAN Iran, begitu juga Korea Selatan tak terlibat. Namun, merekalah yang harus menghadapi kemungkinan pasokan energi mereka terputus. Pemerintah Jepang memperkirakan memiliki 180 sampai 200 hari cadangan strategis sebelum pasokan kritis. Korea Selatan juga berada dalam posisi serupa. Saat cadangan menipis, negara-negara berebut pasokan alternatif, menyebabkan harga global naik yang langsung dirasakan Eropa dan negara pengimpor minyak lain. Dan pada akhirnya, serangkaian panggilan telepon dari Beijing, Tokyo, Seoul, dan New Delhi sampai ke Washington. Ingat, pada tahun 1973 produsen minyak Arab tidak mencegah Amerika Serikat mempersenjatai Israel dengan menyerang Amerika secara langsung. Mereka membuat perang mahal bagi semua pihak terkait Amerika hingga tekanannya tak tertahankan secara politik. Inilah strategi yang kini dicoba Iran. Jadi, menjelang 28 Februari, intelijen Israel memperkirakan persediaan rudal balistik Iran sekitar 2.000. Jumlah itu sebenarnya luar biasa karena setelah perang 12 hari tahun lalu, Iran sempat turun menjadi sekitar 1.000 hingga 1.500 rudal dengan hanya sekitar 100 peluncur mobile yang masih bisa digunakan, turun dari 400
peluncur sebelum konflik tersebut. Namun Iran menghabiskan paruh kedua tahun 2025 untuk membangun kembali dengan sangat cepat. Perusahaan Tiongkok mengirim sekitar 2.000 ton natrium perklorat ke pelabuhan Iran lewat perusahaan cangkang dan kapal kargo komersial untuk menghindari sanksi. Kota rudal bawah tanah yang cukup dalam tetap menjaga produksi meski diserang. Iran memasuki 28 Februari dengan persenjataan yang telah diperbarui dan diisi ulang. Dan sekarang rudal-rudal itu berada di bawah ancaman waktu yang terus berjalan. Tujuan operasi Epic Fury adalah menemukan dan menghancurkan rudal sebelum diluncurkan. Sementara itu, Iran berusaha memanfaatkan persenjataannya selagi masih ada. Rudal Iran tidak harus menimbulkan kerusakan besar. Setelah perang tahun lalu, Barat dan sekutunya sangat kekurangan interceptor. Menurut Center for Strategic and International Studies, Amerika Serikat menembakkan sekitar 150 interceptor THAAD selama perang 12 hari pada Juni tahun lalu. Setiap interceptor seharga sekitar $10 juta dan butuh bertahun-tahun untuk diproduksi dalam jumlah besar. Doktrin militer standar mewajibkan menembakkan 2 atau 3 interceptor pada tiap rudal masuk demi peluang penghancuran maksimal. Jadi jika Iran menembakkan 100 rudal sekaligus, dibutuhkan 200-300 interceptor untuk menghentikannya. Lakukan itu 3 atau 4 kali, perhitungannya jadi sangat tidak nyaman bagi yang mempertahankan Dubai, Riyadh, dan Tel Aviv. Dan disitulah drone Shahid berperan. Drone ini harganya sekitar $50.000 masing-masing. Terdengar mahal. Sampai Anda sadar, biaya satu tembakan pencegat untuk satu drone bisa jutaan dolar. Iran tidak harus memakai Shahid untuk menghancurkan target penting. Cukup meluncurkannya terus-menerus untuk menguras persediaan pencegat yang sudah menipis sejak awal konflik. Hingga rudal balistik sungguhan datang dan tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Jadi ketika Anda melihat Burj Khalifa masih berdiri dan mengira Iran sedang menahan diri, penilaian yang lebih akurat mungkin adalah bahwa Iran dengan sabar menguras pertahanan, menunggu saat yang tepat ketika cukup banyak pertahanan yang habis sehingga sesuatu benar-benar bisa menembusnya. Yang membawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling mengganggu. Siapa sebenarnya yang menjalankan Iran saat ini? Khamenei sudah mati. Penggantinya juga tewas dalam serangan itu bersama menantu laki-laki dan menantu perempuannya. Komandan IRGC, Menteri Pertahanan, Kepala Staf, dan Sekretaris Keamanan Nasional semuanya sudah mati. Seluruh rantai suksesi yang direncanakan hilang dalam semalam. Menurut konstitusi Iran, Dewan Kepemimpinan sementara 3 orang memimpin hingga Majelis Ahli memilih pemimpin tertinggi baru. Iran menunjuk ulama senior Ayatollah Ali Reza Arafi ke dewan tersebut, bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Mahkamah Agung, Gholam Hossan Mohsine Ejai. Di atas kertas, struktur konstitusional tetap utuh. Namun ingatlah, menyingkirkan Ayatollah Khamenei tidak sama dengan perubahan rezim. Memang, pemimpin tertinggi adalah otoritas yang memberikan legitimasi, tetapi IRGC adalah rezimnya. IRGC adalah kekuatan, uang, aparat intelijen, jaringan proksi regional, dan kesinambungan institusional. Dan sekarang mereka baru saja mendapatkan komandan baru. Media pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa Brigadir Jenderal Ahmad Wahidi telah ditunjuk sebagai kepala baru IRGC, menggantikan Muhammad Pakpur yang tewas dalam serangan tersebut. Jika Anda ingin memahami apa yang akan dilakukan militer Iran selanjutnya, sangat penting untuk memahami siapa Wahidi itu. Dia bergabung dengan IRGC pada tahun 1979 tahun terjadinya revolusi Islam itu sendiri. Sebagai anggota pendiri institusi tersebut, dia menjabat sebagai Komandan Pertama Pasukan Quds, unit operasi eksternal elit IRGC, yang bertugas menjalankan intelijen luar negeri dan misi ekstrateritorial Iran. Pasukan Quds adalah unit yang membangun segalanya. Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, infrastruktur Houthi di Yaman, dan milisi Syiah Irak. Wahidi tidak hanya memimpin unit ini, dia menciptakan seluruh arsitektur strategi regional Iran dari awal. Penggantinya dalam peran itu adalah Qasim Soleimani yang dibunuh alaihissalam lewat serangan drone di Baghdad pada Januari 2020. Soleimani merupakan murid Wahidi. Ahmad Mughnia, komandan militer tertinggi Hizbullah, yang dibunuh di Damaskus pada tahun 2008. Interpol mengeluarkan red notice untuk penangkapan Wahidi sejak 2007 terkait pengeboman Amia,
1994 serangan bom truk di pusat komunitas Yahudi, Buenos Aires, Argentina, yang menewaskan 85 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Jaksa Argentina menyimpulkan serangan itu diperintahkan oleh pejabat tertinggi Iran. Saat Fahidi jadi Menteri Pertahanan pada 2009, muncul reaksi internasional keras. Saat Bolivia mengundangnya ke upacara tahun 2011, Argentina memprotes keras hingga Menteri Dalam Negeri Bolivia mengusirnya dalam beberapa jam serta meminta maaf resmi ke Buenos Aires. Dia juga dikenai sanksi AS dan Uni Eropa. Fahidi dianggap sebagai tokoh IRGC paling setia pada Khamenei. Saat perselisihan antara Presiden Ahmadinejad dan Khamenei menjadi perebutan kekuasaan di depan publik, Fahidi berperan sebagai mata-mata pemimpin tertinggi di kabinet, rutin melaporkan kekacauan yang melumpuhkan pemerintahan. Setelah Soleimani tewas pada 2020, Fahidi secara terbuka menuntut pembalasan yang akan membuat orang Amerika tercekik. Tahun lalu, saat ditanya di televisi nasional soal serangan Israel ke situs nuklir Iran, dia menjawab, jika mereka melakukannya, mereka akan diserang keras dan dihancurkan. Pria ini kini memimpin institusi militer terkuat di Iran dan memiliki semua alasan untuk membalas dendam atas pemimpin yang telah dia layani sepanjang hidupnya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah tidak ada satupun yang memiliki jalur deeskalasi saat ini. Pemerintahan Trump telah mengatakan bahwa pengeboman akan terus berlanjut tanpa henti sepanjang minggu ini. IRGC telah mengumumkan bahwa tidak ada garis merah dan sedang mempersiapkan apa yang mereka sebut sebagai operasi ofensif terbesar dan terkuat dalam sejarah Republik Islam. Kapal tanker tenggelam di Selat Hormuz. Perusahaan pelayaran besar menangguhkan perjalanan. Pasar minyak belum buka karena akhir pekan, baru dibuka Senin. Oman, satu-satunya negara dengan jalur belakang ke kedua pihak, meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB dan hanya bisa menyaksikan terobosan diplomatik yang dibangun berbulan-bulan hilang dalam 24 jam.